Sahabat Impresi, jumpa kembali bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Sudah sekian lama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, termasuk di Pulau Belitung. Dan Impresi yang merupakan channel YouTube untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia tidak akan bisa apa-apa tanpa pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh kemauan keras dan disiplin dari masyarakat, baik disiplin menjalankan prokes maupun disiplin dalam berwirausaha. Tentunya semua itu butuh komitmen dan sinergi di antara kita. Impresi kali ini tampil berbeda. Kami hadir untuk menunjukkan sebuah tempat di mana tempat ini sangat menentukan apakah pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia maupun di Belitung akan bangkit kembali. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat yang sangat menentukan. Indonesia akan pulih, Belitung akan pulih, dan ekonomi akan pulih. Dan kita semua akan tertawa bahagia apabila dari tempat ini kita bisa muncul sebuah komitmen untuk memulihkan semua masyarakat kita. Dan ini adalah salah satunya. Tetap Impresi, jangan kemana-mana. Berikan subscribe, like, dan komen, dan share kepada semua orang. Oke, sahabat Impresi, saya sedang berada di sebuah tempat. Tempat ini bukan tempat wisata yang sudah kita kenal. Walaupun saya tahu pemiliknya sudah punya rencana untuk menjadikan tempat ini adalah tempat wisata bagi masyarakat di Indonesia maupun mancanegara. Tapi belum sempat dibuka untuk publik. Tempat ini sudah beralih fungsi untuk sebuah misi yang sangat penting bagi pemulihan masyarakat maupun pemulihan Kabupaten Belitung. Di belakang saya ada sebuah spanduk bertuliskan di sini kami berkumpul untuk satu tujuan. Dan dari sini pula kami yakin Belitung kan turut dipulihkan. Jadi Indonesia akan pulih, Belitung akan pulih dari tempat ini. Apa tempat ini? Tempat ini milik seorang putra Belitung dan keluarganya. Dan mereka mengizinkan tempat ini digunakan sebagai sebuah tempat yang penuh dengan misi sosial. Yang saya yakin banyak orang kaya di Indonesia maupun orang mampu punya banyak tempat, tapi dia belum tentu mau mengorbankan dan berani untuk memberikan tempat ini dipakai untuk seperti ini. Saya akan tanya lebih lanjut, bagaimana tempat ini bisa bertransformasi menjadi tempat sosial dan apa kaitannya dengan pandemi COVID-19. Dan yang sudah menanti saya adalah seorang ketua komunitas sosial Belitung yang sejak pandemi datang ke Pulau Belitung. Beliau dengan masyarakat bersatu padu dengan relawan untuk bergerak membantu Pulau Belitung segera pulih dari COVID-19. Dan itu sudah terbukti. Tahap pertama Belitung sudah hijau, walaupun kembali menjadi merah, tapi Belitung percaya 2 minggu ke depan dengan komitmen dan kebersamaan kita akan pulih kembali. Ikuti saya terus. Sahabat Impresi, saya sudah tiba di halaman belakang Henry Village di Jalan Akil Ali Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Di depan saya ada sebuah spanduk bertuliskan Pusat Pemulihan dan Karantina Mandiri Belitung COVID Care Center. Kita jadi paham bahwa tempat ini bukan tempat wisata, tapi ini adalah tempat pribadi, rencananya buat tempat wisata, tapi disumbangkan, didonasikan, dipinjamkan oleh pemiliknya untuk menjadi Pusat Pemulihan dan Karantina Mandiri Belitung COVID Care Center. Gak semua orang berani melakukan itu, tapi pemiliknya sangat gila. Keluarga Pak Antoni dan kawan-kawan, keluarga almarhum Pak Cesing, Pak Henry, dan kawan-kawan tentunya. Kami berterima kasih sebagai pemerintah dan juga masyarakat. Di hadapan saya sudah ada Pak Ayi Gardiansa Iskandar. Selamat datang Pak. Pak Ayi, ini sahabat Impresi. Beliau ini adalah ketua komunitas sosial Belitung yang sejak awal pandemi bulan Maret datang ke Belitung, menggempur Pulau Belitung. Beliau langsung bergerak bersama relawan bagaimana mengabdikan diri, ya, mengalahkan COVID waktu itu, dan sehingga kita menjadi zona hijau. Ya Pak Ayi ya. Siap. Terima kasih Pak Ayi. Pak Ayi, tempat apa sih ini? Tadi saya ngomong sekilas, ini Pusat Pemulihan dan Karantina Mandiri. Ini sebenarnya dibangun villa. Hmm. Villa punya Pak almarhum Henry. Ya. Dan sekarang ditangani oleh saudaranya namanya Antoni. Ya. Ya Pak Antoni yang nangani. Dan dipinjamkan kepada komunitas sosial Belitung untuk dijadikan tempat isolasi mandiri COVID untuk Belitung. Yang swasta ya, artinya yang ditangani oleh komunitas. Non pemerintah. Non pemerintah. Dan juga itu
terdorong dari teman-teman pengusaha, baik di Belitung maupun di luar Belitung, itu semua bahu-membahu untuk menciptakan satu tempat isolasi di mana kita bantu pemerintah daerah untuk menjadikan isolasi, karena rumah sakit kita penuh, ya kan? Betul. Jadi kita tidak mungkin lagi di rumah sakit dan tidak mungkin juga di rumah karena akan banyak sekali penularannya. Maka yang positif kita bawa ke sini aja. Iya. Nah, pusat pemulihan dan karantina mandiri ini dioperasikan oleh Komunitas Sosial Belitung sebagai manajemennya, dibantu oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dibantu oleh ID Kabupaten Belitung, dan juga dioperasikan bersama TNI Polri ya Pak ya? Ya betul. Waktu itu Pak Kapolda dan jajaran Forkopimda sudah hadir ke sini, dan tentu ada restu dari Pak Danrem Garuda Jaya. Dan juga di sini ada Satgas Provinsi yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi ya Pak ya? Ada, sudah. Dan juga Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten juga. Ini tinggal dioperasikan ya. Nah, ada apa di dalam Pak Ai? Kita lihat. Nah, Sobat Impresi, sebenarnya ini adalah bagian belakang ya Pak Ai ya? Ya, belakang. Bukan depan ya. Belakangnya aja begitu luas. Jadi kalau kita selalu dipersepsi bahwa kalau orang di karantina atau isolasi itu tempatnya pasti sumpek, masuk kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di Henry Village ini kita lihat halamannya begitu luas, view-nya indah, tamannya bagus, dan sirkulasi udaranya, langitnya biru, dan semuanya baik sekali. Ya, ini feel-nya enak sekali ya Pak Ai ya? Ya betul. Jadi kita bersyukur lah ya, tempat ini luar biasa ya. Oke, Sahabat Impresi, kita udah melangkahkan kaki masuk ke sebuah ruangan. Ya, ini Pak Ai. Nah, ini Sahabat Impresi boleh lihat nih. Ya, kasih lihat Sahabat Impresi, di sini saya tadi hitung nih Pak Ai, ada 12 ranjang di bangsal ini aja nih. Iya betul. Ini Pak Ai, ini adalah hasil donasi ya? Donasi dari kawan-kawan yang masyarakat Belitung. Iya. Yang peduli ya? Yang peduli, ya betul. Berapa hari Pak Ai dan kawan-kawan mempersiapkan ini? Berarti kita persiapan ini total itu 10 hari ya? 10 hari ya. Jadi sejak muncul gagasan, 10 hari ini sudah langsung bergerak sampai dan terwujud tempat seperti ini. Ini semua pihak bergandengan tangan Pak ya? Tapi komandannya tetap Pak Ai ya. Siap, terima kasih. Ya, Pak Ai boleh diajak keliling nggak? Ini ya, boleh. Kalau Sahabat Impresi lihat ya, di setiap ranjang ini kalau kita lihat, ini sudah ada selimutnya, tentunya kasur yang baik. Ini spraynya tadi saya udah pegang, ini standar hotel ya, halus sekali. Ada bantalnya, ada kabinetnya buat taruh baju ya, dan tentu ada jemuran ya di sini. Nanti setiap pagi mereka akan bawa keluar untuk jemur. Ada kursi kecil ya, dan mereka sebenarnya tidak diharapkan untuk banyak dalam ruangan Pak Ai ya. Betul. Harus banyak keluar ya. Nah di sini Sahabat Impresi lihat di belakang kita ini satu deret seperti ini ya. Ini luas ya, lega, dan jendelanya sirkulasi ini nggak pakai AC. Tapi ini udara alami ya. Ya, alami. Ada apa aja Pak Ai lagi? Di kamar mungkin Pak Ai ya? Di kamar ya. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini ada ruangan. Ada kamar yang mungkin untuk orang yang lebih lanjut usia, punya privacy lebih. Jadi Sahabat Impresi boleh lihat. Nah, ini isinya 5 bed ya, dengan luasan yang cukup berjarak, enak sekali ya. Jadi bisa lihat ini, menurut saya ini sangat layak sekali ya. Dan perlu diketahui bahwa tempat tidur ini dibuat dalam waktu hitungan 6 hari. 6 hari, betul. Ya, 50 bed dalam waktu 6 hari. Pak Ai memutuskan untuk memberdayakan UMKM ya. Jadi pewirausaha Belitung diberdayakan di tengah pandemi sehingga ekonomi bisa berputar ya Pak ya. Ya betul. Kita kemana lagi Pak Ai? Jadi setiap kamar ada kamar mandi ya Pak? Kita masih ada loteng di atas. Masih ada lantai 2. Lantai 2. Jadi kita akan ke depan sebentar. Sebenarnya ini bagian depan. Jadi kalau Sahabat Impresi lihat, di sini ada tempat tidur emergency sebelum ke ambulan. Ini ruang tunggu ya, yang bisa dipakai untuk nonton TV. Jadi saya dengar Pak Ai di sini akan ada WiFi ya. Ada WiFi, betul. Full service WiFi. Jadi akan kencang sekali di sini. Jadi juga ada instrumen musik ya, nanti betul. Ada senam dan sebagainya. Dan tenaga kesehatannya full dibantu oleh PPNI dan dokternya dari ID dan juga kawan-kawan yang terpanggil tentunya, dan dibantu relawan lainnya ya. Keamanan TNI Polri ya. Pak Ai, ini juga kamar Pak ya. Ini kamar, ini bisa boleh lihat Sahabat Impresi. Ini juga 5 bed ya. Bisa kamar juga. Dengan yang tadi. Jadi lantai 1 ini ada isinya tadi saya hitung 12 plus 10. Jadi ada 22 bed. Lantai 1 ini khusus laki-laki ya Pak ya? Ya, laki-laki. Laki-laki akan menempati lantai bawah, jadi terpisah dengan perempuan. Dan di sini adalah tempat registrasinya. Ini masih persiapan ya. 1 hari ini akan dituntaskan. Rumah nakesnya pun terpisah Pak ya? Ya betul. Ada tempat tinggalnya.
tersendiri. Nah, ini kita akan naik ke lantai 2. Kita akan naik ke lantai 2. Oke. Nah, saya sudah ketemu kembali dengan Bro Antoni. Ini Bro, ini yang orang gila nih. Ini beliau ini yang meminjamkan kepada komunitas sosial Belitung tempatnya beliau ya. Makasih loh Pak Antoni ya. Luar biasa ini dermawannya. Kita lihat ada TV di sini ya. Dan ada luas sekali nih Pak I ya. Ya betul. Ini isi berapa Pak? 9 ya Pak? 9 di sini. Ini 9 plong banget ya. Lihat sahabat impresi, ini plong banget 9 ini. Dan di belakangnya ada teras. Tuh, ya, ini Pak I boleh tunjuk. Terasnya bagus sekali. Ini nih, lihat tuh jaraknya tuh. Ya. Jadi orang nggak akan stres kalau kena COVID terus diisolasi di sini. Jadi konsepnya memang konsep kembali ke alam, menikmati udara segar, cepat pulih. Ini luas ya. Jadi kita bisa lega sekali ya. Pagi bisa berjemur Pak I ya. Di sini ada kursi-kursi di sini. Nah, rencananya mau kasih meja pingpong di sini satu nih ya. Di bawah ada satu, di atas ada satu. Siapa tahu lantai 2 ini khusus perempuan ya? Ya perempuan. Perempuan, kan totalnya 50 bed. Di bawah 22, berarti di atas 28 ya. Yuk Pak I. Yuk. Nah, ini juga ada kamar khusus untuk perempuan. Yang agak lansia. Ya, untuk lansia. Ini udah rapi sekali sahabat impresi, lihat. Ini udah cakep ya, semuanya udah siap. Rapi semuanya ya. Dalam 10 hari melalui donasi semua yang terpanggil, hatinya mulia. Ini bisa diwujudkan, tentu digerakin oleh komunitas sosial Belitung. Dan kita akan lihat lagi, di situ ada kamar lagi ya. Sahabat impresi bisa lihat. Ada kamar kedua di sini, di lantai 2 ini. Lantai atas ini ada 3 kamar ya. Ya, ini isinya juga 5 bed ya, sahabat impresi. Dan ada 1 kamar mandi ya. 5 bed, 1 kamar mandi. Tapi ada 1 kamar yang besar sekali. Iya, itu. Ya. 1 kamar yang isinya 9 bed. Kalau Anda lihat intensitas cahaya yang masuk ke tempat ini tuh luar biasa bagusnya. Sirkulasi udaranya luar biasa bagusnya. Nah, ini loh. Ya. Master bedroom-nya Pak Antoni gitu ya. Disulap. Ingat loh, gedung ini belum pernah dinikmati sekali pun oleh pemiliknya. Tapi beliau dan keluarga rela ini disumbangkan, dalam tanda petik gedung ini dipakai ya sementara sampai COVID itu benar-benar tenggelam di Pulau Belitung ya. Kita jangan lama-lama Pak, 2 bulan cukup lah. Ya. Nah, lihat ini semua udah ready, jendelanya gede-gede, semua dibuka. Dan yang paling penting sahabat impresi boleh lihat di depan itu ada teras besar yang nanti isinya adalah meja makan, kursinya juga sudah siap di situ. Saya akan samperin dulu sedikit. Nah, ya. Izin ya. Ini lagi ada training untuk tenaga kesehatan yang akan bertugas dalam waktu segera ya. Ini materinya apa, Bu? Tentang PPI dengan pemakaian APD-nya, Pak. Pemakaian APD ya. Jadi benar-benar prokesnya diterapkan di sini. SOP-nya jelas sekali. Dan tentunya mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang berani mengambil keputusan. Di saat Belitung genting, mereka berada di garda depan. Doakan mereka selalu sehat. Kami juga semua bersama Pak Ai dan kawan-kawan tentunya ya. Oke, selamat melanjutkan ya. Sahabat impresi bisa lihat itu view-nya ya. Jadi ada Sungai Pilang, ada jembatan Pilang. View-nya enak. Saya tuh khawatir orang yang diisolasi di sini nggak mau pulang. Itu kekhawatiran saya ya. Biasanya aturannya 10 hari, takutnya minta nambah. Walaupun dia sudah sehat. Nah, itu masalahnya karena ini bukan seperti datang ke tempat orang sedang sakit. Ini seperti sedang berlibur ya Pak Ai ya. Iya betul. Ini konsepnya kita bikinnya bikin seperti enak benar itu, ya. Dan ada wifi tadi ya, ada musik instrumen, nanti ada senam, ada meditasi lah segala macam. Dan manajemennya itu ada starter kitnya loh. Kita akan lihat di bawah starter kit, setiap orang yang datang dapat handuk ya Pak. Handuk, terus dapat perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi. Pasta gigi, sikat gigi, gelas, sabun, mangkok. Gelas, mangkok, sendok ya. Sendok. Dan makannya 1 hari 3 kali. 3 kali. Ditambah dengan minuman herbal ya. Iya, minuman herbal. Luar biasa ya. Jadi ini kapasitasnya 50. Tadi Pak Ai perlu jelaskan siapa yang akan menghuni di sini Pak? Kategori apa Pak? Yang gini, itu yang gejala ringan. Gejala ringan. Jadi misalnya dalam rumah itu ada 4 orang misalnya. Satu yang OTG. Yang OTG itu kita bawa ke sini. Nah, kita putus rantainya. Putus rantainya. Jadi 3 aman di rumah.
Jadi nggak heran kalau sebuah daerah seperti Belitung tiba-tiba naik 400-500%, karena ada satu yang kena, dia masih satu rumah dengan yang masih sehat. Jadi kita segera pisahkan, tapi dia butuh tempat. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Saya dengar Pak Ai, ketika yang nggak mampu itu dipisahkan, mohon maaf secara ekonomi, tentunya kan nanti keluarganya butuh makan nih. Oh, dan kita drop. KSB akan drop bantuan untuk mereka. Paket sembako. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi keluarganya dia tinggalkan sementara 10 hari dengan tenang, dia healing di sini, penyembuhan di sini, pemulihan di sini. Saya yakin nggak stres, kemudian saya percaya 10 hari kemudian dia akan jadi alumni yang sehat bugar. Iya. Ya Pak ya. Keluarga juga enggak betul. Nah, ini Pak Antoni udah bawain starter kit namanya ya. Iya. Ini di luar handuk ya, sahabat impresi bisa lihat, ini ada starter kit. Ini isinya udah rapi banget ya. Ini ada sikat gigi, ada sabun mandi, ada sampo, ada gelas, ada mangkok untuk nanti makanan berkuah, minuman ya. Kemudian ada pasta gigi ya. Ini di luar handuk ya. Jadi nanti juga semua pakaian mereka akan di laundry 3 hari sekali ya. Jadi selama dia isolasi di sini adakan 3 kali, dan mereka akan diajarkan bagaimana disiplin meletakkan baju kotornya di tempat yang telah ditentukan sesuai prokes ya. Dan mereka ke sini cukup bawa baju saja. Sisanya manajemen yang akan mengurus mereka. Dan dengan cara itu Belitung akan cepat pulih ya. Pak Ai, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Belitung khususnya di Tanjung Pandan dan sekitarnya yang sekarang menjadi zona merah nih Pak? Sebenarnya gini, kita jangan segan-segan begitu ada gejala, ada yang nggak enak, jangan segan-segan ke rumah sakit atau ke dokter. Karena banyak sekali orang yang tertahan di rumah takut COVID. Ya kan? Jadi begitu udah meluas, mereka baru kalang kabut. Itu yang menyebabkan kita di sini banyak sekali yang tertular. Kita himbau kepada masyarakat jangan takut. Ya kan? COVID ini bukan aib. COVID ini adalah satu penyakit yang harus kita selesaikan bersama. Kalau kita bahu membahu, semua masyarakat tertib, saya yakin kita cepat pulih. Tuhan bersama kita. Amin. Nah, itu ya sahabat impresi, ada optimisme lahir dari Pulau Belitung di mana ketika semua orang bersatu padu, bergandengan tangan tapi dikomandoi oleh orang-orang yang peduli, dan tentunya semua elemen turut serta di dalamnya, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan restui kekuatan ini menjadi kekuatan pemulihan. Ya, betul ya Pak Ai ya? Pak Antoni ya. Pak Antoni, ada yang mau disampaikan nggak kepada masyarakat Belitung Pak? Kalau saya ini bantulah semua upaya pemerintah, kita sama-sama jaga 3M. Harapan saya tempat yang indah ini bukan datang untuk berkunjung sebagai pasien COVID, Pak. Kita ini pun dibuka karena kita maunya masyarakat semua sembuh di sini cepat. Ya, semua harus inilah kerjasama semua untuk Belitung. Makasih Pak. Ya, ini kita terima kasih banget kepada Pak Antoni yang luar biasa. Saya belum kepikir Pak, ada orang yang mau dan berani ya meminjamkan tempatnya untuk waktu yang belum jelas kapan selesainya. Dan prediksi kami 2-3 bulan Pak 3 bulan. Penyakit yang kayak gini lagi. Iya, dan penyakitnya penyakit yang bagi banyak orang tuh ketemu aja takut. Apalagi ini semua didatangin ya di dalam satu tempat ya. Nah, tinggalnya di dalam komplek ini lagi. Ini berapa hektar Pak? Totalnya kalau dengan bakau 9 hektar, jadi ada mangrove parknya dan sebagainya. Dan kami berterima kasih kepada masyarakat setempat ya, RT, RW, Ki Dukun Kampung, dan juga Lurah, dan juga sampai level tokoh masyarakat, dan juga Pak Camat, dan semua jajaran yang sudah mensupport ini Pak betul. Jadi ini bisa berjalan dengan baik, dan doakan dalam 1 hari ke depan ini bisa dioperasikan. Siap. Bayangkan kalau 1 orang bisa kita putus mata rantai penyebarannya ke yang lainnya, 50 orang per 10 hari di sini, dalam 2 bulan berarti ada 400 orang yang ada di sini. Kita sudah membantu hampir 2.000 orang sampai 5.000 orang terselamatkan nyawanya dan juga terhindar dari COVID-19. Jadi kita akan sambung kembali nanti, jangan kemana-mana. Sahabat impresi, semua cita-cita dan misi kemanusiaan melawan dan mematahkan COVID-19 di Kabupaten Belitung ini tidak akan pernah tercapai tanpa dukungan garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan, para dokter dan para perawat. Dan sudah bersama saya Bro Ade, Ketua PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Belitung, yang sudah dengan luar biasa sejak hari pertama kami kontak, langsung bekerja keras bersama jajarannya,
mempersiapkan nakes, dan juga beliau juga dosen ya? Iya. Dosen di Poltekkes ya, Politeknik Kesehatan Kemenkes RI yang ada di Pulau Belitung, yang program D3 ya? Nah ini luar biasa. Bro, apa kabarnya? Nama lengkapnya siapa? Ade Sukarna, Pak. Ade Sukarna ya. Ini kami mau terima kasih banyak karena persiapan dalam 10 hari ini ternyata mulai menunjukkan hasilnya. Hari ini saya lihat sudah ada briefing dan training ya. Rencananya ada apa aja? Kita tadi mulai dari jam 10 udah kumpul, kita orientasi lingkungan, lingkungan, dan juga ini kan baru tim yang terbentuk, jadi kita juga saling mengenalkan diri, yang membangun teamwork yang solid gitu ya. Jadi tadi kan ada kebersamaan lah pokoknya dalam sedikit kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bareng. Terus kita ada pembekalan SOP yang akan kita lakukan di sini. Ya jelas kita punya SOP-nya dan kegiatan harian yang akan kita lakukan juga ke pasien yang akan dirawat di sini. Dan terakhir ini kita tutup dengan review materi pengendalian infeksi. Tentang APD-nya segala macam ya. Penggunaan APD, cuci tangan juga. Karena kan nanti kita juga akan mengedukasi pasien-pasien di sini. Dan harapan kita, mereka juga yang keluar, lulusan dari sini, mereka bisa mengedukasi keluar juga. Itu poinnya ya. Saya senang sekali dengar apa yang disampaikan Bro Ade ini, mengedukasi. Jadi orang yang sedang sekolah di sini nih, ya, dalam 10 hari jadi alumni, dia keluar sudah pulih, sudah lulus, dia akan jadi edukator di lingkungannya. Jadi masyarakat akan semakin paham bagaimana menjadi orang yang menjalankan isolasi mandiri di tempatnya masing-masing. Dan bagaimana jalankan prokes ya. Sehingga kita akan punya lingkungan yang lebih sehat. Dengan cara itu kita bisa pulihkan Belitung. Ini luar biasa loh bro. Ya, jadi berapa orang yang terlibat? Sekarang yang terlibat tuh ada 17 orang. 17 nakes untuk nangani 50 aja loh. Jadi itu ada 3 shift ya? Ya, 3 shift. Dan kita atur ya supaya mereka juga nggak kelelahan gitu kan. Dan perlu diingat bahwa dokter juga kami siapkan di sini ya. Dan tentunya obat-obatan dan vitamin-vitamin yang digunakan adalah yang berkualitas ya. Jadi kalau Anda, mohon maaf kalau terpaksa harus menjadi siswa di sini ya. Saya sebenarnya siswa ya. Jadi mau nggak mau ya, kalau bertempat di sini nanti diterima di sini, ya nanti kita akan terapkan obat-obat terbaik dan juga pelayanan terbaik. Ya ada aktivitas apa yang direncanakan di sini? Ya, aktivitas rutin ya, tiap pagi kita ada kegiatan fisik ya, yang ringan, tergantung dari pasiennya juga. Dan juga nanti kita akan mencoba untuk memilah-milah ya, mungkin kan pasien itu datangnya nggak sama waktunya. Betul. Jadi kita akan atur, makanya nanti ada kamar, ada bangsal, itu nanti kita kasih tanda, termasuk nomor tempat tidur juga udah disiapkan. Nomor tempat tidur sudah disiapkan. Dan gelang pasien juga ada, gitu kan. Dan juga tadi kita merencanakan ya untuk membangun kesadaran tadi supaya mereka edukasi dan mengisi kegiatan di sini. Dan disiplin. Ya, disiplin juga. Kita mencoba nanti membuat mereka misalnya karena di sini akan dipasang WiFi yang luar biasa, jadi kita mungkin akan komunikasi dengan Zoom juga, mereka presentasi gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi untuk supaya mereka lebih semangat dan punya aktivitas gitu. Makanya tadi kita sebut bahwa sudah dilengkapi dengan fasilitas WiFi yang super kenceng, ya, dibantu oleh Telkom dan juga oleh melalui program IndiHome-nya dan juga ada program yang lain-lainnya lah yang disiapkan ya. Dan juga tentunya kita akan siapkan juga toilet emergency di belakang saya, sahabat impresi boleh lihat. Ini bantuan Dinas Lingkungan Hidup dan juga nanti Dinas Pariwisata akan membantu juga toilet tambahan. Walaupun di sini toiletnya juga sudah banyak ya, tapi kita perlu menjaga-jaga. Siapa tahu kekurangan gitu ya. Oke. Dan internet kita juga akan dibantu oleh Icon Plus ya, yang super kencang pakai fiber ya. Oke, kita jalan lagi Pak Ade. Ini Pak Ade, rencananya kan nanti tentu ada aktivitas pagi ya, sore ya. Mereka berada di teras-teras seperti ini untuk olahraga ya. Ya, paling tidak jalan ringan ya. Jalan ringan ya. Dan kalau sahabat impresi bisa lihat nih, ini enak sekali, luas ya. Tergantung dari keluhannya nanti. Betul. Ya. Jadi dan berjemur itu wajib. Nah, ada satu jembatan saya mau tunjukin, sahabat impresi. Kita bisa jalan sebentar di sini ya. Ada satu jembatan di sini. Tentu ini buat aktivitas senam nih ya, atau jogging ya. Ini bisa buat jogging nih ya. Nah, ini bisa buat jogging sampai ke ujung sana dengan view seperti itu ya.
Oke Bro Ade, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, tetap jalankan prokes ya, karena emang itulah salah satunya, dan kesadaran dari masyarakat. Biasanya di satu keluarga itu ada yang positif, terus dites keluarganya negatif. Yang negatif ini kadang mereka berkeliaran. Tidak disiplin ya? Iya, itu mereka yang jadi transmisi. Tetap, walaupun ada ya, mereka serumah dengan yang positif, mereka tetap harus ikut isoman juga gitu kan. Iya. Nah, kecuali nanti yang positifnya sekolah di sini gitu ya. Mau nggak mau ya. Oke. Baik, saya membersi jangan kemana-mana. Nanti saya akan kembali lagi dengan Pak Ai Gardiansa Iskandar sebagai Ketua Komunitas Sosial Belitung. Dan nanti kita akan gali lebih dalam apa yang harus kita kerjakan bersama-sama sehingga Belitung cepat pulih. Nah, sahabat impresi, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Ketua PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Belitung, dan juga dengan Pak Ai Gardiansa, Ketua Komunitas Sosial Belitung, dan juga dengan Pak Antoni. Ini berperan super penting. Kita boleh menggalang donasi, boleh punya rencana, tapi tanpa tempat ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tentunya kita berharap Anda semua yang menyaksikan ini tidak pernah menjadi murid di pusat pemulihan ini. Ya. Kita boleh punya uang banyak, kita punya banyak impian, punya cita-cita, ataupun siapapun kita dengan status sosial apapun, tempat ini kalau terpaksa Anda menjadi murid, kita akan berikan pelayanan yang terbaik. Siap. Ya, Pak Ai, apa yang mau disampaikan, Pak? Kami ucapkan banyak terima kasih kepada donatur, relawan ya yang telah mensudi menyumbangkan dananya untuk tempat ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Antoni di mana bersedia menyumbangkan tempatnya untuk kita pakai. Kalau tidak ada, kita bukan siapa-siapa. Anda itulah pahlawan kami yang telah berjuang sama-sama untuk putuskan mata rantai COVID. Tidak ada Anda, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Nah, sahabat impresi, Belitung tidak akan pernah pulih kalau kita nggak berani untuk memulai mendisiplinkan diri kita, dan juga seperti ini, bergotong royong, bersatu padu. Seperti yang Pak Ai Gardiansa sampaikan, ini bukan kerja satu pihak lagi, tapi semua pihak. Tapi siapa yang terpanggil duluan, dia harus bergerak duluan. Siap. Ya, jadi sampai kita boleh lelah Pak Ai ya, tapi nggak boleh menyerah. Itu kalimat kita ya. Pak Antoni, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita? Itu Pak, seperti tadi saya bilang, datang ke sini jangan untuk dirawat sebenarnya. Datang ke sini kalau nanti ke depan tempat yang wisata. Insya Allah Pak. Luar biasa. Makasih Pak Antoni ya. Jadi dari Pusat Pemulihan dan Karantina Mandiri, kami berharap Anda sekali lagi tidak pernah menjadi murid di sini. Ya. Tetap rumah kita seburuk dan sesederhana apapun, tetaplah yang terindah. Karena itu, sebelum terlambat, mari kita terapkan prokes yang ketat, disiplin. Karena hanya Anda sendiri yang bisa menjaga kesehatan Anda, bukan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa, tetap di Impresi. Bye-bye.